Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Rumah Odeng kesayangan kita yang banyak memberikan inspirasi, informasi, serta ilmu pengetahuan tentang agama dan sains. Di kesempatan ini, Rumah Odeng akan membahas ulasan perjuangan Muslim di negara Islamophobia atau negara anti-Islam. Sebelum menonton, kami Rumah Odeng meminta supportnya dengan mensubscribe, like, share, dan komen, serta dukung kami dengan sawerannya melalui Saweria ataupun melalui via Dana dan OVO. Setiap orang yang menyawer, kami akan update namanya di tayangan video selanjutnya. Terima kasih. Jerman adalah salah satu negara yang paling benci terhadap Islam. Pasalnya, di tahun 2023 lalu, tercatat Islamophobia meningkat 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Gerakan anti-Islam pun munculnya mereka adalah pendukung neonasi yang benci pada imigran dari Timur Tengah, terutama yang beragama Islam. Mereka menolak Islamisasi di peradaban Barat. Mereka tidak sudi negaranya ini semakin banyak pengikut Muslim. Tapi ajaibnya, meskipun Islam terus ditolak dan terus mendapatkan tekanan dari pembencinya, perkembangan Islam di Jerman terus meningkat setiap harinya. Dan terbukti saat ini umat Islam sudah mencapai 55 juta orang pemeluk Islam. Seperti apa fakta? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Sejak dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-17, Islam telah menyebar begitu cepat di seluruh dunia. Dengan lebih dari 19 miliar pengikut Islam, adalah salah satu agama terbesar di dunia. Karena hal itu, dalam satu dekade terakhir ini, selalu dipandang buruk oleh dunia barat sebagai agama radikal ataupun teroris. Islam dianggap mengancam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak suka melihat perkembangan Islam yang begitu pesat akan menghalalkan segala cara agar citra Islam terlihat buruk di mata dunia. Begitu juga terkait Islamophobia yang sering terjadi di beberapa negara, tak terkecuali yang terjadi belakangan ini, tepatnya di negara Jerman. Kejahatan yang bermotif Islamophobia di Jerman telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan dari Aliansi Jerman Melawan Islamophobia dan Diskriminasi Terhadap Muslim, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 1.900 kasus kriminal yang dimotivasi oleh Islamophobia, yang berarti rata-rata lebih dari 5 kasus setiap harinya. Kejahatan ini termasuk penghinaan, diskriminasi, ancaman, dan kekerasan fisik. Hal ini justru menyindir pasal pertama dari konstitusi Jerman pasca perang yang menyatakan bahwa martabat manusia seharusnya tidak dapat diganggu-gugat. Anehnya, ketika hal itu terjadi kepada masyarakat Muslim, justru mereka mengatakan bahwa hal itu dapat dilanggar seperti yang terjadi di tahun 2023 kemarin. Pemerintah Jerman menuntut operasional pusat Islam di Hamburg atas tuduhan penyebaran Islam radikal. Aparat turut menggeledah Masjid Imam Ali dan Masjid Biru Penutupan Islamic Center Hamburg. Ini menyusul penggeledahan pada November 2023. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Fischer mengatakan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan memastikan kecurigaan serius, sehingga pihak melarang organisasi tersebut. Tak hanya itu, mereka anti-Islam pun muncul. Mereka adalah pendukung neonasi yang benci pada imigran dari Timur Tengah, terutama yang beragama Islam. Mereka menolak Islamisasi di peradaban Barat. Mereka tidak sudi negaranya ini semakin banyak pengikut Muslim. Tapi ajaibnya, meskipun Islam terus ditolak dan terus mendapatkan tekanan dari pembencinya, perkembangan Islam di Jerman terus meningkat setiap harinya. Terbukti saat ini umat Islam di Jerman sudah mencapai 55 juta. Sahabat Rumah Odeng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut laporan dari Pew Research Center, populasi Muslim di Jerman terus bertambah. Dari 55 juta Muslim, 3 juta diantaranya merupakan warga negara Jerman sendiri. Selebihnya adalah imigran dari Timur Tengah. Islam menempati posisi kedua sebagai agama terbesar di sana.
Populasinya mencapai 66% dari total penduduk Jerman. Meskipun umat Islam di Jerman menghadapi tantangan seperti Islamofobia dan diskriminasi, mereka juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negara ini. Umat Islam di Jerman terlihat dalam berbagai bidang pekerjaan dari sektor manufaktur hingga profesional. Banyak anak-anak muslim juga di sekolah-sekolah umum dan beberapa sekolah khusus yang menawarkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Umat Islam di Jerman tersebar di berbagai wilayah, namun populasi terbanyak berada di Berlin, Hamburg, North Rhine-Westphalia, dan Baden-Württemberg. Karena di kota-kota ini banyak bangunan masjid-masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Ada sekitar 2.750 masjid yang tersebar di seantero Jerman. Beberapa masjid yang paling terkenal di sana diantaranya adalah Masjid Agung Cologne, adalah masjid terbesar di Jerman, dibuka pada tahun 2018. Masjid ini terletak di distrik Ehrenfeld di bagian utara kota Cologne. Kemudian Masjid Wilmersdorf, masjid tertua di Jerman. Masjid ini didirikan pada tahun 1924 di kota Berlin. Selanjutnya, Masjid Flensburg, masjid dengan desain arsitektur modern yang terletak di kota Bavaria dan diresmikan pada tahun 2005. Kemudian, yang terakhir Masjid Duisburg, salah satu masjid terbesar di Jerman dan Eropa. Masjid ini didirikan pada tahun 2008 di kota Duisburg. Masjid-masjid tersebut akan terlihat sangat aktif ketika bulan suci Ramadan tiba. Masjid-masjid tersebut juga mengadakan berbagai kegiatan termasuk sholat berjemaah, kajian agama, dan acara-acara lainnya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, masjid-masjid mengadakan kajian Al-Quran dan pengajian di mana mereka mendalami ajaran-ajaran Islam dan membawa Al-Quran bersama acara-acara sosial seperti buka puasa bersama di luar ruangan bazar Ramadan. Dan kegiatan bersamaan lainnya sering diadakan untuk mempererat hubungan antara anggota komunitas. Setiap hari saat matahari terbenam, komunitas muslim mengadakan iftar, yaitu berbuka puasa bersama. Banyak masjid yang pusat komunitasnya menyediakan makanan bagi mereka yang berpuasa. Sholat tarawih juga dilaksanakan setiap malam selama bulan suci Ramadan. Pada malam-malam terakhir Ramadan, banyak umat muslim melaksanakan qiyamul lail, sholat malam yang dilakukan setelah tengah malam hingga menjelang subuh. Setelah bulan Ramadan berakhir, takbir berkumandang di dalam masjid-masjid. Umat muslim merayakan Idul Fitri dengan sholat Id di pagi hari, berkumpul dengan keluarga dan teman serta saling memberikan maaf. Hal ini menandakan perpisahan bersama bulan suci Ramadan dan sekaligus menandakan hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di Jerman. Sahabat Odeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam pertama kali masuk ke wilayah Jerman pada abad ke-9. Hubungan antara Jerman dan dunia Islam dimulai ketika Raja Charlemagne menjalin kontak diplomatik dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Kekhalifahan Abbasiyah. Hubungan ini berlangsung atas dasar persekutuan politik yang saling menguntungkan. Selama abad ke-9, hubungan antara Jerman dan Islam semakin erat, terutama setelah pengepungan Wina oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1683. Banyak tentara muslim yang ditawan dan kemudian dikirim ke Jerman yang menjadi cikal bakal komunitas muslim di sana. Kemudian pada abad ke-20, komunitas muslim di Jerman terus berkembang, terutama dengan adanya imigran dari Turki yang datang untuk membantu membangun negara Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Komunitas muslim ini bergerak mengorganisasi diri dan membangun masjid-masjid di berbagai kota di Jerman. Sejarah Islam di Jerman ini mencerminkan interaksi panjang antara budaya dan agama yang berada serta kontribusi penting dari komunitas muslim dalam kehidupan sosial dan ekonomi di negara ini. Mari kita doakan bersama semoga Islam semakin diterima dan semakin berjaya di seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Sahabat Rumah Odeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga menambah ilmu, manfaat, pengetahuan bagi kita semua. Bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.